Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenita Citra Dewi. Saya dari kelas A3 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat. Sejarah Pendidikan Indonesia, hubungan pendidikan dan masyarakat, serta teori belajar. Di sini ada era prakolonial, pendidikan tradisional, pembentukan karakter dan nilai tradisional. Fokus pembentukan moral luhur, karakter religius, dan keterampilan hidup praktis. Padepokan, Hindu, Buddha, sastra kuno, filsafat, seni bela diri, pesantren Islam, tauhid, fikih, akhlak, dan bahasa Arab. Karakteristik pendidikan informal, hubungan guru dan murid. Resi atau kiai didasarkan rasa hormat mendalam dan pengabdian total. Lalu ada era kolonial Belanda abad 19 sampai 1942. Pendidikan sebagai alat birokrasi kolonial. Fokus mencetak tenaga administrasi murah untuk birokrasi kolonial. Melanggengkan stratifikasi sosial dan memperkuat kontrol penjajah. Stovia didirikan sebagai sekolah kedokteran pribumi di Batavia. Ada HIS, sekolah dasar untuk anak pribumi kalangan atas, bahasa Belanda sebagai pengantar resmi. Els dan Mulo. Els untuk anak Eropa bangsawan, Mulo dan Ams untuk tingkat menengah dengan akses sangat efektif. Politik etis 1901 membuka pintu pendidikan bagi pribumi, namun aksesnya diskriminatif dan hanya untuk kaum bangsawan. Di sini juga ada Kebangkitan Nasional, Taman Siswa 1922. Simbol emansipasi pendidikan. Fokus menjadikan pendidikan sebagai senjata kultural, alat emansipasi, dan media merebut kemerdekaan bangsa. Visi kemandirian bangsa berakar pada kebudayaan nasional, bukan meniru. Nah, filsafat Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Lalu, sistem Among, guru sebagai pamong yang menuntun kodrat anak dengan kasih sayang, kebebasan batin, dan kemandirian tanpa paksaan. Lalu di sini ada era pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Mobilisasi fisik dan unifikasi pendidikan. Fokus utama memobilisasi seluruh rakyat dan pemuda Indonesia secara masif demi mendukung kepentingan militer Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Lalu kurikulum latihan fisik berat, kedisiplinan semi militer, kerja bakti, Kenrohoshi, dan indoktrinasi ideologi fasis. Unifikasi menghapus dualisme sekolah warisan Belanda. Semua lapisan masyarakat bersekolah di jenjang yang sama. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar resmi, membangkitkan bibit nasionalisme. Lalu di sini ada era awal kemerdekaan dan Orde Lama. Rencana Pelajaran 1947 menekankan pembentukan karakter warga negara yang merdeka dan berdaulat. Pancawardana 1964, 5 bidang moral, inteligensia, emosionalis atau artistik, kepribadian, keterampilan, dan jasmani. Landasan konstitusional, pasal 31 Undang-Undang
Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Fokus menghapus buta aksara secara nasional. Di sini ada Orde Baru 1966 sampai 1998, pembangunan, stabilitas dan penyeragaman ideologi. Fokus menjadikan pendidikan sebagai penopang stabilitas politik, pertumbuhan. Pertumbuhan dan pembangunan nasional. Program unggulan pembangunan SD Intres secara masif wajib belajar 6 tahun 1984, kemudian ditingkatkan menjadi 9 tahun 1984. Kurikulum Kurikulum 1975, Kurikulum 1984 CBSA, dan Kurikulum 1994. Ideologi penguatan sentralistik melalui pendidikan moral Pancasila PMP sebagai instrumen kepatuhan terhadap negara. Lalu di sini ada pendidikan dan masyarakat, hubungan dialektis dan struktural. Sekolah adalah bagian integral dari sistem sosial. Masyarakat mempengaruhi pendidikan, tata nilai, kebutuhan ekonomi. Lalu pendidikan membentuk masyarakat. Contohnya seperti integrasi nilai budaya lokal, bahasa daerah, kesenian, kearifan lokal. Lalu ada peran strategis pendidikan. Agen perubahan sosial mengurangi kesenjangan warga negara aktif. Tantangan, ketimpangan akses dan globalisasi, masih adanya jurang kualitas pendidikan antara perkotaan dan daerah 3T, derasnya arus budaya luar dan teknologi menuntut sekolah mampu menyaring dampak negatif tanpa tertinggal kemajuan zaman. Lalu ada teori belajar, pedoman mengajar, dasar metode pembelajaran, dan faktor keberhasilan. Di sini ada definisi, fokus, dan relevansi bagi pendidik. Kerangka kerja konseptual yang menjelaskan bagaimana cara individu memperoleh, mengolah, dan menyimpan pengetahuan baru serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Lalu ada faktor penentu keberhasilan belajar. Sisi dalam siswa, internal dan psikologis. Faktor internal, kondisi fisik, inteligensi, motivasi, minat, sikap, dan kebiasaan belajar. Faktor psikologis, perhatian, pemusatan konsentrasi, memori, referension, dan rekal. Motivasi intrinsik maupun ekstrinsik menjadi daya penggerak utama untuk mencapai tujuan belajarnya. Lalu ada faktor penentu keberhasilan belajar. Sisi luar siswa, eksternal dan pendekatan. Faktor eksternal keluarga, pada asuh, ekonomi, sekolah, guru, kurikulum, teman sebaya, lingkungan fisik, ventilasi, pencahayaan, ketenangan ruang, sarana penunjang. Pendekatan belajar, menghafal, dan memahami. Lalu di sini ada behaviorisme dan kognitivisme, perilaku dan majap proses mental. Belajar perubahan perlu perilaku yang dapat diamati, menekankan stimulus, respon, dan reinforcement implikasi. Kognitivisme fokus pada proses mental internal, melibatkan skema asimilasi dan akomodasi. Implikasi, meaningful learning, problem solving, berpikir kritis. Lalu di sini ada konstruktivisme dan humanisme, majap sosial konstruktif dan memanusiakan manusia. Pengetahuan dibangun aktif oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi sosial.
konsep JPD, dan scaffolding implikasi kerja kelompok. Diskusi project based learning. Belajar untuk memanusiakan manusia dan mencapai aktualisasi dari implikasi student center learning, guru sebagai fasilitator atmosfer kelas inklusif dan aman. Mungkin sekian hasil PowerPoint yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.